A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Di sini kami akan mengadakan podcast. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ibu dan anak-anak semuanya, mengganggu aktivitas belajarnya mengenai masalah kecerdasan pada siswa. Oke, langsung aja. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Di sini saya bernama Nadia Sofiana dan rekan saya bersama dan tamu kita pada pagi hari ini bersama dengan ibu Saya Yesi Rastena Dewi. dan anak-anak. Ada Safrizal dan ada Stephen. Jadi tadi namanya Safrizal sama Stephen. Iya, Stephen. Di sini kakak-kakak mau bertanya kepada kalian berdua, ada nggak sih hal yang paling disukai sama kalian waktu di sekolah? Apa? Yang paling disukai kalau lagi di sekolah ngapain? Ya, belajar. Belajar gimana itu? Belajar apa? Pelajaran yang paling disukai apa? Entah itu berhitung atau menggambar atau olahraga atau mewarnai, sukanya apa? Stephen apa? Baca nulis. Kalau Ijal olahraga, kalau Stephen baca nulis. Ijal sukanya olahraga dan Olahraganya apa? Senangnya sama itu main bola atau apa aja sih kalau olahraga main bola. Nanti kalau Ijal olahraga, kalau Stephen itu nulis, membaca. Benar. Kesulitan di sekolah ada nggak? Coba diceritain kalau ada nggak hal yang bikin sulit di sekolah kalau waktu belajar atau waktu apa? Di sekolah tuh, kalau yang paling susah tuh apa? Menurut Safrizal sama Stephen, yang paling susah kalau ibu nyuruh nulis atau nyuruh baca atau nyuruh berhitung, yang paling susah apa? Berhitung. Kalau Stephen apa yang paling susah? Baca. Berhitung bisa? Bisa. Itu gimana? Kenapa susahnya? Susahnya kenapa aja Safrizal habisanya? Angel. Susah, emang susah. Gimana tuh perasaannya kalau waktu menghadapi hal tersebut itu gimana? Apa pusing atau gimana perasaannya? Ibu nanya ke Safrizal dulu ya. Kalau ibu ngasih matematika tuh, suruh ngitung, pusing nggak Safrizal? Pusing. Kalau Stephen? Enggak, biasa aja. Pusingnya itu kayak Pusing gimana? Enggak pusing. Pusingnya kayak gimana? Tuh, ini kepalanya sakit nggak? Kalau itu enggak. Kalau biasanya kan tadi ada merasa pusing kayak gitu. Nanti apa yang dilakukan itu? Kalau udah merasa pusing kayak gitu gimana? Safrizal kalau udah pusing tuh, kepalanya sakit, kalau ngerjain matematika tuh Safrizalnya ngapain? Kalau di kelas ngobrol sama teman atau ke kamar mandi atau ngapain? Apa ditinggal Ditinggal atau gimana? Atau nggak dikerjain tugas dari sini? Nggak dikerjain? Berarti dibiarin aja. Itu juga dibiarin, nggak dikerjain. Terus ada nggak kalau misalkan kalian merasa kesulitan buat ngerjain tugas, ada nggak kayak temen-temennya ngebantuin gitu? Kayak ada yang ngebantu nggak? Teman-teman ada yang ngebantuin nggak ngerjain tugasnya? Kalau Safrizal nggak bisa nih sama Stephen, ada yang bantuin nggak? Nggak ada. Teman sebangku Safrizal sama siapa? Safrizal tuh duduk sama siapa? Vina, bantuin nggak Vinanya? Enggak. Stephen bantuin nggak? Dibantuin nggak? Sama teman sebangkunya? Sama siapa teman ibunya? Chelsea dibantuin nggak? Enggak. Oh, berarti nggak dibantuin. Katanya diem aja. Menurut kalian yang paling membantu? Iya, temennya ada nggak? Dari teman sekelas itu ada nggak yang pernah ngebantuin gitu? Ada nggak? Ada siapa? Hamadi. Kalau Safrizal ada nggak yang bantuin? Hamadi juga. Dibantuinnya gimana?
Dikasih tahu caranya atau dikasih tahu isinya? Caranya itu dikasih tahu isinya juga pernah dikasih tahu isinya sama siapa? Tidak, sama Adi juga. Pernah diajak belajar enggak? Enggak. Tempat sekolah nyaman itu di mana? Aktif, perpus, atau les, atau gimana? Yang paling di kelas, di kantin, di perpustakaan, yang paling Sapijal sama Stefan suka ketika lagi di mana? Di kelas, bener. Nggak di kantin nggak? Kenapa suka di sini? Biasanya kalau di kelas itu apa yang suka main. Jadi mainnya itu suka di kelas gitu ya, main di luar kelas, di lapangan. Ada nggak pelajaran yang paling disukai banget sampai kayak kira-kira mau bisa banget dengan kalian? Ada nggak? Yang mau dipelajari lebih Pelajaran yang paling Sapijal suka apa? Sama Stefan? Gambar. Stefan paling suka apa? Matematika. Suka? Nggak pusing? Enggak. Kalau Sapijal kan suka pusing ya? Nantinya mau jadi apa kalau senang gambar? Mau jadi pelukis? Iya. kalau Ethan apa mungkin? Mau jadi apa cita-citanya sekarang? Pemain bola. Berarti suka olahraga ya? Nih, kalau perasaannya dari Sapijal sama Stefan, kalau misalkan ada temennya yang ngebantuin gitu, seneng apa gimana perasaannya gimana? Senang nggak kalau ada temen yang bantuin kalau pas lagi belajar? Kenapa kok gimana coba diceritain? Apa gimana? Kalau Ethan gimana? Seneng. Kalau dibantu sama kakak itu seneng enggak? Udah ya, Sapijal sama Stefan barangkali mau jajan istirahat. Makasih ya. Apa yang biasanya menjadi tanda awal yang membuat ibu mengerti bahwa ada siswa itu atau anak yang cerdas saja atau pemikirannya kurang? Kalau dari tahun pelajaran baru ya, pelajaran baru itu dari asesmen diagnostik biasanya. Kalau saya kan kalau pelajaran baru itu melaksanakan asesmen diagnostik ya. Yang mudah sih mulai dari hanya menuliskan nama saja, terus nama anggota keluarga, hobinya apa. Nanti kan baik itu ke depan satu orang dari itu juga sudah mulai kelihatan. Terus juga kan ada catatan dari guru sebelumnya. Nah, naik kelas nih, nitip nih si A, B, C, dan iya kan dari asesmen diagnostik itu. Nanti kan ketika anak ke depan, nah guru mendampingi ya, anak membacakan. Kalau yang lain, kalau yang normal istilahnya bisa kan nama saya siapa, nama anggota keluarga saya ayah siapa, ini siapa. Kalau ini kan dari mulai nama, apa sih menyebutkan nama saja kan dia sudah header ya, bacanya apa gitu. Nulisnya juga nah itu kelihatan. Cara ibu pertama kali kepada siswa yang Pendekatannya itu dengan setelah mengetahui anak itu ada pendekatan pada anak itu. Pendekatannya secara kognitif ya, secara kognitif dulu. Saya analisis dulu ya kebutuhannya itu seperti apa. Misalnya kalau dari Sapijal itu Sapijal tendensi sebenarnya itu kan mereka belum mengenal sama sekali tadinya. Berarti kan langkah utama yang harus saya apa sih istilahnya harus saya lakukan itu ya pengenalan itu. Kalau untuk Stefan itu sekarang belum. Dari alfabet itu kan baru hafal sampai U misalnya, ya tinggal beberapa huruf lagi yang misalnya. Kalau untuk Sapijal itu kan bertahap ya, saya itu dulu apa sih analisis dulu huruf vokal dulu A, I, O, ya itu setiap hari saya
ini panggil ke depan nih bersama saya di bimbing itu nggak ada progresnya setiap hari tuh. Sekarang misalnya hafal, besoknya ya lupa lagi. Ternyata saya analisis lagi untuk di sebelum ke itulah yang gampang warna tuh saya tanya Safida tahu warna-warna tidak tahunya cuma warna merah aja. Ternyata kalau ketawanya sekarang kelas 4 tahunya cuma warna merah aja. Ternyata tidak cuma huruf saja, angka juga. Berarti buat nama-nama tujuan. Nah kalau itu tahu sih ya, karena kan mungkin tahunya mungkin yang di sekitar aja ya, kayak ayam kayak gitu yang sering dia lihat tuh tahu itu sih karena mungkin dari teman-temannya. Cuman kalau dari warna itu sudah dari warna angka itu jadi. Tapi itu bisa menunjukkan pelajaran. Karena saya bukan guru ibu sih ya, sebetulnya sih kalau menurut saya ya ini menurut saya Safida itu bukan anak yang bisa dibarengin sama anak-anak reguler yang lain, karena dia memang anak itu kalau menurut saya, karena kan dilihat dari usia nih, udah usia segitu kan harusnya perkembangannya sampai mana ya. Kalau ini kan vokal saja belum tahu, warna juga kan belum tahu. Jadi kalau yang normal kan TK juga sudah tahu warna ya. Kalau Stephen sih itu bisa mengikuti, kalau cuma nyalin aja sih bisa. Kalau ibu orang Kalau hubungan dulu kayak baru apa saja, oh ya saya belum menekankan ini nih harus tindakannya seperti apa. Coba waktu itu waktu apa saya kasih arahan bagi anak-anak yang kemampuan kognisinya kurang, kalau mau les bersama teman silakan masuk juga, katanya les itu bisa, cuma ya bertahap ya, masih nulis tak apa Strategi itu apa ada strategi sendiri apa? yaitu saya kan awalnya nih saya bawakan buku B3 ya, B3 itu kan buku bacaan berjenjang, mulai dari yang satu kata dulu, tapi bertahap tadinya seperti itu, tapi kan ternyata anaknya belum mengenal huruf sama sekali, jadi ya saya pengenalan huruf dulu, strateginya itu pengenalan huruf dulu, dari huruf nanti mungkin ke suku kata, baru nanti ke kata. Ya sebenarnya itu sih sudah bukan tugas saya ya, di kelas 4 kan sudah mulai penerapan apa sih materi-materinya kan sudah mulai begini, kalau matematika kan sudah mulai menerapkan gitu rumus. Nah itu sih kalau dalam hal belajar karena kan mereka ada keterbatasan dasarnya, jadi ketika yang lain juga bisa sampai mana, ini kan harus sampai sini saja. Saya kan udah bilang ke teman-temannya, terutama teman sebangkunya, saya kan pasangkan dengan anak yang kemampuannya lumayan inilah gitu ya. Kalau sudah, kata saya pilih dulu temannya. Kalau dalam matematika biasanya dikasih tahu caranya, itu kan tetap sebaya. Tapi kan karena kalau setiap hari mungkin ada rasa bosen atau ada rasa jenuh, mungkinnya dari temannya juga ya. Nah, itu kan makanya tadi kadang dibantunya sama teman. saran ini untuk guru lain yang baru menggunakan tapi menghadapi saran saya kalau anaknya masih istilahnya kemampuannya masih seperti itu, belum mengenal huruf, ya kenalkan lagi gitu, kayak ya les ya di Pusisa, ya udah ke Pusisanya masih tanya kenalin dulu huruf vokal gitu. Target saya juga sebulan nih ituin apa sih, kenalin huruf vokal ke Safida. Cuman ya karena Safida itu kan apa ya, kalau di sini kan kental banget bahasa daerahnya, jadi saya itu harus pakai bahasa daerah sini, sedangkan kemampuan saya kan orang sini ya Mas ya, terbatas gitu, saya pakainya kan terus-terusan bahasa Indonesia. Jadi si Safida itu kadang
paham, kadang enggak. Mungkin kalau saya ngomong tuh, kalau sama Bu Sista kan, Bu Sista bisa bahasa sini ya, bisa menyesuaikan. Jadi paham sih kalau sama Bu Sista. Kang munjuk ningsor gitu. Kalau saya sih nggak paham ya. Pesan saya untuk siswa saya yang memiliki keterbatasan dalam kecerdasan, mungkin selain di sekolah, mohon bimbingannya di rumah juga dibimbing oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada waktu untuk membimbing anaknya, silakan dimasukkan ke bimbel atau les manapun agar anaknya terbimbing dan paham. Untuk guru-guru lain, pesan saya ya banyak bersahabat karena memang bukan tempatnya sahabat. Dan ya harus ada inspirasi lain lah selain yang saya terapkan sekarang. Ya misalnya saya hanya menggunakan satu huruf atau apa, barangkali guru yang lain ada yang lebih kreatif, misalnya lebih dari saya gitu. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Mungkin semoga aja bermanfaat dan kedepannya buat menginspirasi guru-guru di luar. Ya, sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.